Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Sabtu 12 Oktober 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Wanita perkasa. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau kita berbicara tentang wanita atau ibu, kaum Hawa, tentu pertama-tama dalam bayangan kita, gambaran kita, mereka itu adalah sosok yang lemah lembut. Di samping itu juga seorang ibu atau wanita itu mempunyai sikap yang melindungi terhadap orang-orang yang lemah, terutama anak-anak. Pada hari ini Injil menyajikan pujian orang-orang banyak terhadap Ibu Yesus. Dikatakan demikian, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Artinya, Maria yang telah mengandung dan menyusui Yesus sebagai putranya, itu tidak sia-sia. Ada hasil yang gemilang. Anaknya tumbuh dengan sehat, cerdas, dan juga suka melayani. Dan juga tentunya di samping kemanusiaan Yesus, diakui pula secara tidak langsung adalah kealahan Yesus. Bagaimana Yesus bisa membuat mujizat-mujizat, melakukan banyak karya-karya belas kasih di tengah-tengah kehidupan. Artinya, dengan kata lain, Yesus menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita seringkali mendengar sampah masyarakat, maka Yesus sebaliknya, Yesus adalah berkat masyarakat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka tadi kembali kepada pembicaraan kita tentang ibu atau wanita, kita banyak sekali menjumpai tokoh-tokoh atau figur-figur wanita, baik dalam kitab suci, ya, tokoh-tokoh nasional, lalu juga tokoh-tokoh dalam kehidupan kita bersama, yang kita kenal, yang kita dengar. Mereka itu kebanyakan adalah wanita-wanita, kalau dalam istilah saya, wanita yang perkasa. Artinya julukan perkasa itu kan sebetulnya yang dikenakan pada pria, tetapi kali ini saya ingin menerapkan itu pada wanita. Mengapa disebut perkasa? Kalau dikatakan pria perkasa itu kan pria yang kuat, yang tangguh, yang konsekuen, bertanggung jawab, kekar, yang bisa melindungi dan bisa melakukan apa saja. Dan sebaliknya, karakter itu tentu bisa juga diterapkan pada wanita-wanita atau ibu, ya. Sebagai contoh misalnya, contoh yang yang konkret. Kalau kita ke Yogyakarta di Pasar Beringharjo, ya. Waktu saya kuliah itu sering saya mengamati. Di sana itu ada jasa angkut, ya. Jasa angkut itu kebanyakan adalah ibu-ibu, ya. Saya seringkali melihat mereka itu memanggul karung-karung yang besar dengan digendong di belakang, lalu kemudian naik ke lantai 2, mungkin juga ke lantai 3 Pasar Beringharjo. Lalu terbersit waktu itu dalam benak saya, wah, wanita ini perkasa sekali, ya. Itu dalam hal yang fisik, ya, physically. Tetapi juga dalam hal beriman, ya, kita banyak sekali menjumpai wanita-wanita perkasa dalam iman. Seperti contoh misalnya Santa, seperti misalnya Santa Monica, Santa Teresa dari Calcutta, ya, Teresa dari kanak-kanak Yesus, dan sebagainya. Tentu masih banyak lagi yang lain. Perkasa dalam iman, bagaimana dia bisa mempersembahkan dirinya, bahkan juga harus mempersembahkan nyawanya demi mempertahankan iman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita juga belajar dari situ. Entah itu kita wanita ataupun pria, kita bisa belajar dari karakter dari seorang ibu di dalam kehidupan kita, perjuangannya yang sungguh perkasa dan juga kemantapan jiwanya. Bahkan juga dalam Injil diceritakan bahwa pengikut Yesus itu
kebanyakan adalah wanita-wanita. Maka ketika Yesus menapaki jalan sengsaranya, Yesus mengatakan, "Hai wanita-wanita, janganlah menangisi aku." Yesus mengajak para wanita itu meneguhkan dan juga menguatkan mereka supaya mereka tetap berjalan konsisten pada pilihan hidup sebagai seorang wanita. Semoga kita juga dapat menghormati dan menghargai terutama ibu yang sudah melahirkan kita dan ibu yang telah mendampingi kita, siapapun, entah itu ibu kandung ataupun ibu guru, ibu dosen dan sebagainya yang telah menemani kita dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar ibu-ibu, kaum wanita, kaum hawa selalu diberkati Tuhan. Amin.